Baiklah, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan membahas mengenai peta Carnot atau Carnot Map ya, key map. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti adalah Carnot Map dengan 2 variabel, Carnot Map dengan 3 variabel, dan Carnot Map untuk 4 variabel. Jadi pertama-tama apa sih sebetulnya itu Carnot Map ya? Carnot Map adalah suatu tools berbentuk grafis ya yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai aljabar boolean yang isinya adalah persamaan logika, nah kita bisa menyederhanakannya menggunakan Carnot Map. Dengan menggunakan Carnot Map ini, proses penyederhanaannya jadi lebih mudah dibandingkan kita menyederhanakan dengan aljabar bool. Nah, biasanya yang disederhanakan ini adalah rangkaian logika ya. Nah, kita langsung saja masuk ke Carnot Map 2 variabel. Jadi kalau ada persamaan logika yang menggunakan 2 variabel, misalkan A dan B, kalau dilihat dari tabel kebenaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada 2 variabel A dan B. Kalau ada 2 pangkat 2 kemungkinan ya, 0, A-nya 0, B-nya 0, A-nya 0, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, dan A-nya 1, B-nya 1. Nah, untuk menggambarkannya dalam bentuk Carnot Map itu bisa dengan 2 cara, 2 model ya. Sebetulnya model ini sama saja, cuman peletakan posisi variabelnya saja di peta Carnot. Nah, Carnot Map itu sendiri berbentuk segi 4 seperti ini. Jadi kalau 2 variabel maka akan terdapat 2 pangkat 2 kotak ya berbentuk matriks seperti ini. 2 kali 2 berarti ya. Ada yang menulisnya A-nya di sisi atas, dan ada yang menulis B-nya A-nya di posisi sebelah kiri map tersebut ya. Jadi kalau kita lihat model 1 itu A-nya di sebelah kiri, jadi A0 dan A1, kemudian B-nya ada di atas, B0 dan B1. Jadi pada koordinat ini, pada kotak ini yang kiri kiri atas, ini berarti adalah untuk logika A0 dan B-nya 0. A not dan B not ya. Kalau yang di sini berarti A 0 atau A not dan B-nya 1. Jadi A not B. Yang di sebelah kiri bawah itu berarti untuk A1, A-nya 1 dan B-nya 0. Dan yang paling kanan bawah itu adalah untuk A-nya 1 dan B-nya 1 ya. Nah, untuk berikutnya mungkin kita akan menggunakan yang model 1 ya. Nanti kalau dilihat saja di mana posisi variabelnya, intinya adalah sama ya, cuman peletakan posisi variabelnya saja yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, begini kurang lebih ini yang berarti ini yang model kedua ya. Oke, ini berarti A not, satu kolom ini adalah A not, dan satu kolom ini adalah A. Ini adalah baris B not, dan ini B saja, B-nya 1 ya. Dan ini B not. Nah, kita lihat saja dalam bentuk persamaan ya, bagaimana sebetulnya menyederhanakannya. Oke, misalkan kita punya sebuah persamaan seperti ini, Y not, X not Y ditambah dengan X not Y not, ya. Maka setiap perkalian ini kita akan petakan ke dalam Carnot Map, ya. Jadi ini ada 2 term yang akan kita petakan ke dalam Carnot Map. Kita lihat untuk yang pertama itu adalah X not Y, ya, X not Y. Berarti kalau di dalam ini berarti model yang variabel pertamanya di sebelah kiri ya, dan variabel keduanya di atas. Ya. Ini berarti menggunakan model yang kedua ya. Kita lihat X not, berarti ini ya, di baris ini.
Kemudian Y-nya 1. Berarti di sini ya. Berarti untuk persamaan yang ini itu di sini ya, dikasih nilai 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, X not Y not, berarti itu adalah di sini X not Y not, berarti di kotak yang kiri atas. Ini untuk yang persamaan yang ke. Nah, selainnya adalah 0. Jadi kotak yang lain diisi dengan 0. Nah, seperti itu cara memetakan sebuah persamaan logika ke dalam Karnaugh map ya. Ini sedangkan ini adalah di sebelah kanan ini kita lihat ini adalah tabel kebenaran ya. Oke, itu. Kita lanjut. Kita lihat yang berikutnya ya. Ya, ini A B not ditambah dengan A not B. Ya, A B not berarti adalah A-nya 1, B-nya 0. Berarti yang ini ya. Ini yang persamaan pertamanya ya. Kemudian yang A not B, berarti ini A not dan B-nya 1, berarti yang ya. Nah, begitu juga yang ini. Ini kalau dua ya, ada dua buah ditambah. Nah, kalau ini 3 ditambah, tapi tetap variabelnya 2, ya, karena variabelnya cuma A dan B. Nanti ada yang 3 variabel, berarti ada A, B, C gitu ya. Nah, kita lihat yang ini, A, B, A1, B1, berarti ini. Yang pertama adalah ini. Oke, ini ya. Kemudian A not B, A not B, A not dan B ini yang kedua. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Dan ini yang terakhir. Nah, itu cara pemetaannya. Nah, kemudian bagaimana menyederhanakan menggunakan kartu map? Kita tinggal menggabungkan angka 1 yang terbentuk dari sebuah kartu map ya. Menggabungkannya itu bisa dua-dua, artinya dua angka 1 yang bersebelahan itu bisa digabung jadi satu, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Kita lihat dulu yang pertama ini. Yang pertama ini berarti tidak ada yang bisa digabung ya. Jadi semuanya terpisah. Satu ini dengan satu ini tidak bisa digabung, tidak bisa secara diagonal. Kita lihat di contoh kedua, ini berarti kolom yang B ini bisa digabung jadi satu, satunya berdekatan, ya. Dan ini juga digabung menjadi satu. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi persamaan yang tadinya AB ditambah dengan A not B ditambah dengan AB not itu menjadi, kalau kita lihat yang pertama yang ini berarti adalah A saja ya, A saja. Ini A saja. A-nya tidak not. Sementara yang kolom digabung ini berarti B. Sementara A-nya kan bisa 0 bisa 1 ya, jadi B. Ini yang untuk B. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ini masih bisa kita lihat contoh lainnya. Ini contoh pertama ya. Ini seperti tadi A not B not, ini ada di sini ya. Ini A not B not dan ini AB. Nah, ini contoh yang seperti sebelumnya. Kita lihat lagi yang contoh yang lain. Nah, ini kalau persamaannya A not B not dengan A not B. Jadi A not B not itu adalah oke. Yang A not B not ini itu adalah ini. Sementara yang A not B ini berarti adalah di sini kita bikin angka satunya. Katakannya di sini.
Nah, kalau kita lihat ini bisa digabung jadi satu ya tadi. Ini bisa digabung jadi satu. Ini kalau digabung jadi satu, hasilnya adalah A not ya. Ini A not. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan A not. Karena ini kan cuma yang ada satunya cuma A not saja ya. Di sini A not, ini A not juga. Sementara B-nya karena dia digabung, jadi B-nya bisa 0, bisa 1. Jadi tidak diikutkan lagi di persamaannya. Jadi kalau kita lihat persamaannya yang tadinya panjang, itu bisa dibuat lebih pendek jadinya ya. Nah, untuk Carnot map dua variabel ini, pertama ada kotak yang tidak bisa digabung ya. Contohnya begini tadi. Ini nggak bisa digabung nih secara diagonal ya. Ada satu kotak yang terlingkupi dua. Ya. Ini contohnya, ini cuman terpisah ya. Dua kotak terlingkupi sama dengan satu. Nah ini dua kotak kita bisa gabung jadi satu variabel output. Ini tetap masing-masing ya, dua variabel output tidak bisa. Kemudian kalau nol kotak terlingkupi ini berarti tidak ada yang terlingkupi ya, nol semua ya. Uh, dua kotak terlingkup jadi satu, jadi ini dua, jadi satu. Dan bisa juga empat kotak ya, misalnya semuanya ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Berarti keempat-empatnya bisa digabung jadi satu. Nah, itu juga bisa. Jadi kemungkinannya ada uh, tidak digabung, terpisah masing-masing angka satunya. Bisa digabung menjadi dua-dua digabung jadi satu, seperti ini bisa vertikal, bisa horizontal ya, bisa horizontal, bisa vertikal. Atau bisa keempat-empatnya digabung. Kalau keempat kotaknya bernilai satu, itu bisa digabung jadi satu. Ya. Oke, next. Nah, ini contoh berikutnya ya, dari sebuah tabel kebenaran seperti ini. Persamaannya adalah Y sama dengan A not B. Maka kalau kita petakan A not tambah B ya. A not berarti A not yang ini. Kita lihat ini A not ini ya. Oke, ini adalah A not. Sementara B-nya adalah ini B. Ini B, gitu ya. Seperti itu. Jadi uh, ini sebetulnya pemetaannya bisa dari kalau membingungkan dari persamaan kita juga bisa petakan dari tabel kebenarannya. A0, B0 itu Y-nya 1. Jadi diberi angka 1 ini A-nya 0, B-nya 0, ini tulis angka 1 ya. Kemudian A0, B1 ini A0, B1 ini juga 1. Kemudian ini enggak ya, yang ini 0. Jadi enggak dipetakan kalau yang 0, yang 1 saja. A1, B1 itu di sini. Ini A1, B1 ini. Oke, gitu ya, bisa dari tabel kebenaran juga. Next. Ini juga contoh lainnya, sederhanakan persamaan logika berikut. A ditambah A B not ditambah A not B. Kita buatkan mapnya. A itu berarti A adalah ini. Adalah A. A ditambah dengan A not B. A not B berarti ini. Yang pertama ya. Yang pertama. Dan ini yang kedua. Kemudian A not B. A not B. A not B adalah yang ini. Dari tiga ya. Ada tiga. Itu. Saya bedain warnanya deh ya. Ini satu. Warna biru. Kemudian itu merah. Dan kemudian yang ini hitam. Ya, satu. Dan satunya merah gitu ya.
Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa digabung seperti gambar sebelahnya. Ini secara horizontal dan vertikal. Setelah digabung secara horizontal vertikal, berarti dapatlah persamaannya adalah A. Ini adalah A. Sorry, A yang ini ya, yang ini adalah A. Sementara yang ini adalah B, gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini tiga variabel. Nah, untuk tiga variabel nanti kotaknya adalah sebanyak 2 pangkat 3, yaitu 8 ya. Jadi A-nya di sebelah kiri ada 0 dan 1, dan BC itu ada di kanan. Untuk BC-nya B0C0 di sini, B0C1, B1C1, dan B1C0 ya. Seperti itu. Jadi untuk masing-masing kotaknya adalah untuk yang kiri kiri atas paling pojok ini untuk A not B not C not ini ya. Ini A not B not C, ini A not B C, ini A not B C not, ini A B not C not, ini A B not C, ini A B C, dan ini A B C not. Ini model 1 dan ini model 2 ya. Nah, terserah saja nanti mana yang dipakai. Prinsipnya adalah sama. Oke, ini ada banyak model-modelnya ya. Nanti kita akan pakai satu model saja, contoh yang ini ya. Kita akan pakai model pertama saja, A-nya di kiri, BC-nya di atas gitu ya. Jadi ini A not yang baris pertama, A saja, ini yang baris kedua. Dua kolom ini untuk B not dan kolom ini untuk D. Dua kolom tengah ini untuk C dan dua kolom di samping ini adalah C not. Kita langsung saja mencoba menyederhanakan. Nah, kalau di peta Carnot, ya kalau di Carnot Map yang tiga variabel juga sama, bisa uh, dua variabel digabung jadi satu, bisa empat variabel seperti ini, bisa empat variabel horizontal, ya, kalau ada kemungkinan empat variabel horizontal, dan bisa di lingkup ya, terlingkup gini. Jadi ini berarti empat ini ya digabung, jadi bisa. Jadi Carnot ini bentuknya nanti berbentuk silinder ya. Oke, kita lihat. Jadi yang ini sebetulnya digabungkan dengan sebelahnya. Ya, bayangkan aja bahwa karena ini berbentuk seperti tabung gitu ya. Dan atas bawah juga bisa ya, atas bawah. Kita lihat saja contohnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Ada persamaan A, B not C not ditambah A, B not C ditambah A, B, C ditambah A, B, C not ditambah A not B not C ditambah A not B, C not. Ini tabel kebenarannya. Nah, kita petakan satu-satu. A, B not, C not. Berarti A-nya adalah ini ya. Ini A, kalau ini A not. B not, B not berarti yang di antara empat ini. Kemudian C not. Ini ya, ini untuk yang pertama. Ya. Kemudian A, B not, C. A, B not, B not berarti yang ini. B not, kemudian C. C-nya satu ya, berarti ini. A not, sorry, A not, B not, C. A, A, B not, C. Pertama yang kedua. Yang ketiga ABC. A, B-nya satu, C-nya satu. Kemudian AB, C not. A, B, C not. Ini berarti ya.
Kemudian A not B not C. A not berarti ini baris yang ini ya. A not B not C. Kemudian yang terakhir A not B C not. A not B C not berarti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sorry. Ini A B ya, saya hapus dulu. Tadi ada yang salah. Oke, ini seharusnya nggak begini. Ini yang pertama A B not C berarti ini. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita bisa gabungkan jadi satu. Gabungkan jadi satu. Jadi kalau kita lihat peta ini salah nih, seharusnya di sini ada satu nih ya. Kurang tulis ya. Jadi seperti ini bisa digabung jadi satu. Jadi satu. Ya. Terus ini bisa digabung. Gitu ya. Jadi ini di sini harusnya kelupaan tulis nih. Tulis di sini kan satu nih. Satu ya. Oke. Jadi digabungnya ini satu, gabungannya jadinya ini digabung jadi satu, kemudian ini empat sekaligus, ini dua. Kemudian kalau kita baca menjadi ini semua sebaris ini adalah A, ditambah dengan ini adalah B C not, B not C ya, B not C. Kemudian yang ini gak ada A-nya karena A-nya pakai dua-duanya, B C not. Jadi samanya di sini yang tadinya panjang seperti ini jadinya A ditambah B not C ditambah B C not. Yang ini contoh lainnya, jadi penggabungannya bisa seperti ini, dua-dua, dan boleh irisan tidak bisa tiga ya, ini nggak bisa digabung jadi satu tiga gitu, nggak bisa. Harus kalau mau menggabung ini dua, kemudian ini dua, irisan boleh, tapi tidak bisa digabung tiga. Jadi penggabungannya hanya dua, digabung empat atau digabung delapan nanti untuk yang kalau kemungkinan delapan ya. Jadi dua, empat, delapan, 16 bisa digabung itu. Nggak bisa digabung tiga, lima gitu ya. Ada berdekatan tiga seperti ini nggak bisa digabung jadi satu. Oke, ini juga kalau diketahui persamaannya seperti ini, kita tinggal petakan seperti tadi ke masing-masing kotaknya. Nah, ini bisa digabung 4 ya. Jadi 4 jadi satu gini, ini digabung. Kemudian ini juga bisa digabung nih. Nah, jadi penggabungannya bisa begini. Kemudian ini kita pakai tinta warna lain ya. Oke, ini gabung jadi satu. Kemudian ini gabung jadi dan yang 4 variabel. 4 variabel berarti kotaknya jumlahnya adalah 2 pangkat 4. Jadi 16 kotak seperti ini. Ini cara model 1. Nanti kita mungkin akan terus pakai yang model 1 gini. Ini AB-nya di sebelah kiri, CD-nya di kanan. 1, 1, 1, 1, 0. Ya, selalu begitu. Jadi untuk kotak yang di sini, ini A not, B not, C not, D not. Jadi kalau nanti ketika mau memetakan persamaan dan nggak tahu di mana dipetakan, lihat aja yang ini ya. Model 1 ini. Persamaannya yang mana di antara 16 ini. Nah, di situ angka satunya. Oke. Bx, Y, Z ya gitu. Nah, ini ya. Pada prinsipnya sama, kita lihat saja. Nah, ini ABCD ini cara model 2. Nah, untuk prinsip sama, ini bisa digabung 8 begini.
bisa digabung jadi 8, bisa digabung 4 digabung, 8 digabung, 2 digabung, gitu ya. Jadi bisa 2, 4, atau 8. Nggak bisa 6 ya. Kalau ada 6 berdekatan itu nggak bisa gitu ya. Jadi gini, ini kalau ini single-single, ini bisa digabung jadi satu gitu ya. Oke, kita lihat ini contoh pengcoverannya. Ini yang LT ya, keynote yang LT berarti yang ini persamaan yang LT. Sama seperti tadi, A not, B not, D, berarti A not, B not, D, ini berarti ya. Ini ditambah dengan A not C, ini A not C. Ini contoh pengcoverannya bisa 4, bisa 2 di cover, 2, 2 gini. Semakin banyak digabung atau di cover itu akan semakin sederhana. Ini contohnya dari persamaan A not B C, C not gitu ya. Dari A not B C not, jadi B-nya nggak di, kita lihat dulu yang ini. A not B C not, A not B C not. Ini untuk yang itu seterusnya. Ini A not CD, CD not ya, CD not ini berarti. Nah ini kalau sudah digabung-gabung ya, ada yang bisa digabung 4, ada yang digabung 2, itu persamanya jadi begini. Lebih sederhana jadinya. Gitu ya. Jadi kalau bisa begini, 4, atau bisa 4 sudutnya. Ini sudutnya, ini jadi satu kesatuan nih. Sudutnya bisa digabung begini. Oke. Bisa roll ya, bisa berbentuk silinder, bisa begini, sini, bisa sudut 4, bisa 4 begini, bisa 4 horizontal, bisa 4 vertikal, bisa 4 square misalnya, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya, ini bisa digabung jadi satu, 4, ini bisa digabung jadi 2, ini nggak bisa nih single ya, nggak bisa digabung. Jadi nanti lebih di Kanomen ini harus lebih pinter, jangan sampai keliru dalam menempatkan angka satunya dari persamaan, kemudian pinter-pinter melihat kemungkinan cover atau gabungannya. Contoh lainnya nanti bisa dicobakan. Nah ini kalau uh, diimplementasikan dalam bentuk rangkaian logika gitu ya. Untuk persamaan yang penjumlahan ini kan pakai OR ya. Nah, ini yang NN-nya. Kita lihat poin-poin penggunaan Kanomet buat persamaan untuk bentuk SOP, mulai ke kebenaran. SOP ini adalah sum of product. Jadi sum of product itu contohnya A, B ditambah A not B. Ini penjumlahan dari perkalian. Ini SOP, bentuknya SOP. Nanti ada yang bentuknya POS, ada lagi bentuknya POS, product of sum. Itu bentuknya begini. A ditambah B dikali dengan A not ditambah B. Nah, ini bentuk yang POS. Karena ini bentuknya SOP. Ya, itu perbedaan POS sama SOP ya. Minterm-mintermnya masukkan ke dalam keymap. Minterm itu yang ini minterm. Minterm ya. Kalau di POS nanti ini satu mintermnya. Sesuaikan dengan jumlah kotaknya, kemudian lingkari
tulis persamaan logika hasil pengcoveran ya, lingkari atau lebih cover seperti tadi. Langkah-langkahnya dalam KeyMap ada seperti itu. Kemudian ada kondisi don't care. Don't care ini nggak dihitung dia 0 atau 1 ya. Bahkan kondisi di mana ada beberapa kombinasi variabel input yang tidak selalu dapat dinyatakan nilai outputnya. Jadi don't care, jangan nggak usah diperdulikan ya. Nah, untuk di Carnot Map untuk kondisi don't care itu dibuatnya dipetakannya dengan tanda X atau silang ya. Seperti ini. Ini don't care. Jadi dia bisa 0 bisa 1. Jadi kalau seperti ini 1 1 ini ada don't care di sini, ini bisa digabung jadi 1 karena ini dianggap 1 ya. Bisa dianggap menjadi 1. Jadi dia bisa don't care. Nah, ini kondisi coveran untuk yang don't care. Ini ada banyak don't care nih ya. Ini berarti ketika ini digabung jadi 1, ini maka don't care ini dianggap dia adalah 1. Yang ini dianggap 0 ya. Oke. Ini coveran seperti tadi ya. Cara pengcoverannya. Kemudian ini untuk rangkaian header ya. Ada A, B, ini penjumlahan tadi. Jadi S, A, B, C in ditambah A, B, C out gitu ya. Jadi untuk mendapatkan S, ini ada tabel kebenarannya. Metode aljabar Boole dengan begini. Sementara untuk kalau aljabar Boole ini seperti ini. Disederhanakan aljabar. Bisa juga disederhanakan menggunakan peta Carnot. Oke. Info header bisa dipelajari sendiri. Intinya ini adalah bagaimana membuat menggunakan Carnot sebagai penyederhanaan dari persamaan aljabar boolean. Nah ini di V-class-nya ada 2 soal ya, latihan soal 1. Ini gambarlah Carnot map untuk setiap operasi logika di bawah, sederhanakan dengan pengukuran yang benar. Ini lihat ya, perhatikan ada yang 2 variabel dan ada yang 3 variabel. Kemudian ada soal kedua. Nah, soal kedua ini cari minter-minternya dulu, ubah ke dalam bentuk pos ya. Nah, berarti ubahnya cuma dikali aja nih, berarti A B C not ditambah dengan AC ditambah dengan BA ditambah dengan B A not C gitu. Ini dikalikan ke dalam aja. Jadi nanti kalau ini kan masih berbentuk uh, ini dan ini kan ini bukan bentuk sop ya, ini bentuk pos. Jadi dikalikan dulu ubah dalam bentuk SOP. Jadi saya sudah jelaskan bentuk SOP dan pos itu seperti apa. Oke, demikian dulu bahasan kali ini. Selamat mempelajari Carnot Map. Semoga bisa membantu dalam mengerjakan latihan-latihannya. Oke, selamat siang.